senang hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali dalam program Hikmat Pagi. Hari ini kita bersama-sama didampingi oleh keluarga Bapak Buntoro. Selamat pagi Pak Buntoro. Boleh silakan Pak Buntoro memperkenalkan diri bersama dengan Ibu. Selamat pagi pemirsa sekalian. Saya Bapak Buntoro dengan istri ingin ikut ambil bagian di dalam Hikmat Pagi pada hari ini. Kiranya Tuhan berkenan memakai kami berdua untuk melayani Tuhan di dalam acara ini. Dan sebelum kita melangkah lebih lanjut, marilah kita bersama-sama berdoa, mohon pertolongan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk istirahat malam yang Tuhan telah berikan kepada kami, hingga pagi hari ini kami boleh bangun kembali dari tidur dengan tubuh yang segar, diberkati oleh Tuhan sepanjang hari ini, dengan berkat-berkat Tuhan yang selalu baru. Sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh rekan kami, Saudara Lukas. Biarlah apa yang difirmankan boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tema pada pagi hari ini yang kami ambil dengan judul Jangan Pernah Ada Yang Lain. Ulangan 5 ayat 6 sampai dengan 7 yang berbunyi demikian. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Ya, saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu di New York terdapat seorang pengacara muda yang mengalami depresi berat. Setiap hari ia selalu merasakan suasana hati yang buruk. Ia mengalami gangguan tidur, ia tidak berselera makan, dan sering mengatakan kepada orang di sekitar bahwa ia ingin mengakhiri hidupnya. Dalam pergumulan yang berat, pengacara muda ini terus-menerus bertanya akan panggilan hidupnya. Mengapa? Sebab ia merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling menderita dalam hidup ini. Ia tidak tahu apakah pada akhirnya ia akan menjadi seorang yang lebih baik atau tidak. Akan tetapi, ia merasa bahwa kemungkinan besarnya adalah tidak. Di tengah kegalauan hidup, bersyukur karena Tuhan mempertemukannya dengan seorang Bapak Gembala. Dengan ketulusan dan kesabaran, Bapak Gembala tersebut mencoba menuntun pemuda ini untuk menemukan titik terang dari pergumulan yang sedang ia hadapi. Rupanya, akar dari permasalahan yang terjadi ialah ada Allah lain yang telah mengambil tempat dalam hatinya. Kehausan untuk memperoleh kuasa di tengah lingkungan pekerjaan telah membuat pandangannya terhadap kebenaran firman menjadi pudar. Saudara-saudara, hukum pertama dari ke-10 hukum Taurat menegaskan kepada kita agar jangan ada Allah lain yang menggantikan posisi Allah yang hidup di dalam hidup kita. Allah tidak menghendaki kita menjadi budak dari ilah-ilah yang semu dan fana itu. Ilah itu bisa saja merupakan permasalahan uang, pengakuan, kekuasaan, keamanan, seks, dan sebagainya. Manusia memiliki kecenderungan yang besar untuk tidak taat kepada Tuhan dan mengabdikan diri pada ilah yang semu. Ingatlah bahwa Dia adalah Allah yang telah membawa kita keluar dari kegelapan dosa. Kini kita telah melihat terang yang besar dalam kemuliaan-Nya.
Sama seperti bangsa Israel yang juga telah dibawa keluar dari tempat perbudakan di Mesir. Tuhan menebus umatnya dengan tangan yang teracung. Oleh sebab itu, jangan lagi bermain-main pada cinta yang semu dan fana. Berbaliklah kepada Tuhan. Tuhan menuntut komitmen dan kesetiaan kita kepadanya secara total. Marilah kita hidup dengan hati yang tertuju hanya pada Kristus Yesus. Jangan ada apapun yang menggantikan posisi Tuhan di dalam hati kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu pada hari ini mengingatkan setiap kami untuk memfokuskan hidup kami hanya pada Engkau. Kami adalah umat-umat pilihan-Mu yang telah Engkau tebus, sudah sepatutnya kami hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami terus berjalan bersama dengan Tuhan dan hidup terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat menjalani hidup di dalam anugerah Tuhan dan hidup memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom, selamat pagi.